Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah berkenan hadir di acara diseminasi disiplin positif yang saya lakukan sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Blora. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, langkah baiknya kita berdoa agar acara berjalan dengan lancar. Silakan Bapak dan Ibu berdoa sesuai agama dan percayaannya masing-masing. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu, ini langsung saja ya. Saya akan menyampaikan materi tentang disiplin positif. Nah, sebelum kita ke materi, saya akan melakukan sebuah ice breaking. Ice breaking-nya ini bernama tunjukkan padaku. Jadi, saya akan memberikan instruksi. Nanti Bapak Ibu memberikan atau menunjukkan benda atau hal yang saya sebutkan. Begitu, Ge? Baik. Yang pertama, tunjukkan padaku benda berwarna hitam. Oh iya. Handphone, ya. Boleh. Ini ada tas yang mengganti, ya. Celana, ya. Sekali lagi, Ge. Coba tunjukkan padaku benda berbentuk persegi. Oh iya, yang pertama, kita akan belajar tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif itu, belum ke disiplin positif, ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah adanya ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Jadi seringkali kita beranggapan bahwa guru itu harus bisa mengendalikan muridnya, guru yang bertanggung jawab atas perilaku muridnya. Padahal sebenarnya murid pun juga berhak menentukan sendiri pilihannya. Jika kita menyuruh murid melakukan sesuatu, tetapi dia tidak berkenan atau tidak mau, maka itu tidak akan terjadi. Selanjutnya yang kedua, yaitu ilusi bahwa kritik itu akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Nah, jadi sebenarnya terkadang kita sebagai guru pun bisa saja seperti itu, memberikan kritik. Mungkin kita berniat memiliki tujuan
sekadar menegakkan aturan ataupun memberikan hukuman. Nah, jadi disiplin positif itu adalah kita menumbuhkan rasa tanggung jawab. Gitu. Nah, tadi kan kalau tanggung jawab itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin itu bentuk kontrol diri. Nah, belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, tujuan yang mulia di sini adalah mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kita yakini. Nah, sering juga disebut dengan kebajikan universal. Nah, salah satu kebajikan universal yang sedang digaungkan yaitu adalah profil pelajar Pancasila, di mana terdapat 6 nilai. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada pula mandiri, ada pula bernalar kritis, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong dan kreatif. Jadi itu Bapak dan Ibu, ketika kita melakukan sesuatu itu pasti berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian kita di teori motivasi. Nah, teori motivasi itu yang mendasari perilaku manusia itu ada 3 hal. Yang pertama, biasanya kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah, kedua motivasi ini adalah masuk ke dalam motivasi eksternal. Jadi berada di luar diri kita. Intinya kalau tidak ada dua itu, bisa jadi seseorang itu tidak ingin melakukan sesuatu. Itu gitu Bapak dan Ibu ya. Kemudian yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga ini yang harus kita ajarkan kepada siswa kita. Bahwa motivasi itu harus berasal dari diri supaya berjangka panjang. Nah, ini berarti adalah motivasi intrinsik yang nomor 3. Nah, jadi Bapak dan Ibu itu kalau melakukan sesuatu kalau memang dari hati, entah itu lama atau melelahkan, itu pasti tetap semangat. Jadi tidak ada beban. Nah, itu oke Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya dalam teori motivasi itu erat hubungannya dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, boleh minta tolong salah satu untuk membacakan ciri-ciri hukuman? Mungkin, bisa, silakan. Hukuman yang pertama tidak terencana, yang kedua mulai tidak tahu apa yang akan terjadi, yang ketiga bersifat sementara, dan yang keempat berupa hukuman fisik atau psikis. Ya, benar sekali. Jadi ketika hukuman, kita melakukan hukuman itu seringkali itu tidak terencana. Misalnya ada anak tiba-tiba tidak mengenakan pakaiannya tidak rapi atau tidak menggunakan baju lengkap, secara tidak sadar kita biasanya misalnya dijewer, loh ini kenapa tidak lengkap gitu. Jadi ketika guru melakukan hukuman itu kan tidak sadar, maksudnya tidak direncanakan. Kemudian ketika kita melakukan hukuman, murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Pasti di sini dia makan ya gitu. Bisa jadi ketika setelah itu kita biasa saja atau kita bisa saja memberikan hukuman yang lebih parah begitu ya Bapak dan Ibu. Tapi kalau sekarang tidak terjadi ya, karena memang jarang sekali ya Bapak Ibu guru memberikan hukuman. Biasanya hanya verbal ya, berupa nasihat. Kemudian yang ketiga bersifat satu arah. Jadi hukuman itu hanya yang penghukum, sementara yang dihukum itu biasanya tidak tahu, kan? Dia diam. Kemudian hukuman itu sering berupa fisik atau psikis. Kalau fisik tadi bisa berupa mencubit, menendang, memukul. Nah, kalau psikis biasanya mungkin dengan kata-kata yang melukai, dia merendahkan. Selanjutnya yang konsekuensi. Konsekuensi itu biasanya terencana atau telah disepakati. Bapak Ibu guru biasanya dengan murid mesti ada perjanjian. Iya, kesepakatan. Biasanya buat kesepakatan kelas. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Tapi kadang murid itu merasa ini kemarin perjanjiannya itu harus dikumpulkan tanggal 10. Berarti dia harus bagaimana? Itu kan kadang tetap tidak. Kemudian sikap guru selalu memantau murid. Nah, kita sebagai guru ketika melakukan konsultasi mesti kita paham. Ayo, anak-anak ini sudah mendekati deadline, segera dikumpulkan tugasnya. Kurang lebih seringnya seperti itu ya.
memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Nah, kira-kira Bapak Ibu, mengapa kita itu ada peraturan kalau naik motor atau kendaraan roda 2 itu harus mengenakan helm? Melindungi diri, keamanan, keselamatan. Ya, benar sekali Bapak Ibu. Jadi kalau kita pakai helm itu, namanya orang itu harus berjaga-jaga ya. Barangkali terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ketika kita menggunakan helm kita masih terlindungi. Pertanyaan kedua, boleh minta tolong cerita, saudara? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini kira-kira kenapa kita itu ada peraturan mengenakan masker dan mencuci tangan? Apalagi ingat zaman COVID dulu ya Mbak, benar-benar ya tidak tertular dari tidak tertular, tidak tahu. Jadi semua itu tentu memiliki tujuan atau maksud tertentu. Nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suatu suku, negara, bangsa, kemudian maupun agama. Nah, di sini ada cara atau pembentukan keyakinan sekolah, tahapan untuk menciptakan program keyakinan sekolah atau kelas, kebajikan kelas. Yang pertama, kita bisa menentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah kita. Curah pendapat dalam kelompok. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kalau kita mau menyusun keyakinan sekolah kita, nilai apa yang Bapak Ibu guru inginkan? Mungkin tadi berkaca dari profil pelajar Pancasila. Ya, disiplin, mungkin kolaborasi, toleransi, gotong royong, akhlak mulia. Kemudian setelah kita sudah melakukan observasi, mencari nilai-nilai yang ingin kita sepakati, kita sempurnakan daftar-daftar nilai itu, kita bahas kembali menjadi jalan kelompok utama. Di antara semua nilai yang terkumpul, mana yang sangat cocok dengan sekolah kita? Jika sudah, kita bisa mulai membuat poster. Poster ini bisa dimuat di media sosial tentang keyakinan sekolah atau kelas. Bisa juga posternya dicetak, ditempelkan di lingkungan sekolah atau di dalam kelas. Nah, selanjutnya yaitu pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi kalau menyusun keyakinan kelas itu pernyataannya yang umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas nantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalnya tentang tempat itu lebih digunakan daripada tidak boleh terlambat atau jangan terlambat masuk kelas. Contoh lain misalnya berjalanlah pelan ketika melewati koridor. Lebih baik daripada tidak boleh berlari melewati koridor. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga sekolah atau warga kelas. Jadi kita buat yang singkat saja, misalnya hanya 5 keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Seringkali itu ada saya mendapat masukan
waktu ke waktu. Bisa jadi tadi membuat keyakinan kelasnya memandunya sesuai nama. Ternyata setelah ada keyakinan kelas itu anak-anak sudah tertib memanggil temannya sesuai nama. Berarti kan keyakinan kelas itu sudah tidak relevan ya, jadi harus diganti. Nah seperti itu Bapak dan Ibu. Nah selanjutnya ini adalah foto-foto. Belum nampak ya Mbak fotonya ya. Itu sebenarnya mohon maaf sebentar ya. Mohon maaf nih Bapak dan Ibu. Terkadang memang ada kendala di luar kemampuan saya. Nah, ini saya ulangi Bapak dan Ibu. Sebenarnya tadi itu saya menunjukkan, nah ini praktik gambar-gambar praktik penyusunan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Jadi sebelum mulai pembelajaran itu di bagian pendahuluan saya memberikan persepsi awal tentang keyakinan kelas kepada peserta didik. Jadi saya memberikan pengertian apa itu keyakinan kelas, contoh-contoh keyakinan kelas. Nah ini anak-anak termasuk antusias. Nah, kemudian di bagian isinya atau proses penyusunannya, saya minta anak-anak itu untuk maju menuliskan keyakinan yang mereka yakini bersama. Nah, jadi mereka maju bergantian menulis kira-kira keyakinan yang mereka inginkan itu apa. Kemudian yang terakhir itu penutup itu dengan membuat simpulan tentang keyakinan kelas yang telah dituliskan oleh anak di papan tulis dan membuat kesepakatan untuk meyakininya bersama. Jadi tadi sudah ditulis, kemudian kami simpulkan mana keyakinan kelas yang akan kami pakai. Jadi begitu Bapak dan Ibu untuk keyakinan kelas. Nah, ini kuis contoh-contoh keyakinan kelas. Nah, setelah ini saya akan meminta Bapak dan Ibu untuk mengerjakan kuis tentang keyakinan kelas. Untuk tautannya akan dikirim oleh Bu Ines di grup. Silakan Bapak dan Ibu dikirim. Ya, silakan ketikkan nama Bapak dan Ibu. Ya, baru muncul Bu. Oke. Masuk kalau sudah masuk mulai. Ini. Sudah. Ini sudah ada Bu Ari Kristiana. Sudah. Jadi sudah ada Pak Kawan.
Nah ini tadi Bapak dan Ibu pertanyaan pertama, manakah yang tepat? Hadir tepat waktu atau datang terlambat masuk kelas? Hadir tepat waktu. Kemudian yang kedua, Berpakaian rapi. berpakaian rapi dan rapi. Yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh. Dan yang keempat, mengerjakan tugas tepat waktu. Dan terakhir, menjaga kebersihan. Ternyata Bapak dan Ibu guru ini sudah jago sekali, sudah luar biasa. Jadi semuanya sudah benar ya 100%. Nah, jadi sudah ahli. Jadi nanti ketika praktik di kelas itu sudah ada. Nah, kita lanjut ke materi ya. Ya. Nah, kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada pertanyaan tematik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A itu telah datang padanya dan mengeluhkan sikap Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kira-kira kenapa? Ya, Pak Cik. Tidak dibekali dari rumah. Ya, bisa jadi Doni melakukannya karena tidak dibekali dari rumah. Ada yang lain? Lapar. Ya, lapar. Terus ada yang lain lagi? Ibunya tidak memiliki uang. Ibunya tidak memiliki uang dari tadi. Kebiasaan Ya, kebiasaan buruk atau suka mengganggu temannya. Lanjut. Jadi Bapak dan Ibu, kita keep dulu ya pertanyaan tadi. Kita pahami dulu kebutuhan dasar manusia itu apa. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan tertentu. Nah, kemudian semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan selanjutnya. Nah, ini. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Gambarnya tidak muncul, nggak apa-apa ya Pak dan Ibu. Sebenarnya itu ada diagram. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, tadi jawaban Doni tentang Doni ya, ini bisa jadi jawabannya tadi Pak Ci ya. Bisa jadi Doni itu lapar. Nanti lapar ya, lapar. Karena lapar dia merebut makanan milik temannya. Seperti itu. Pasti ada sesuatu yang mendasari tingkah laku. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Jadi kasih sayang itu dia butuh perhatian, merasa diterima. Nah ini maaf, ini jadi yang masuk jawabannya Pak Ci. Karena bapak ibunya itu tadi tidak membawakan bekal. Dia kurang mendapatkan perhatian dari ibunya, tidak membawakan bekal, makanya dia terus berebut bekal temannya. Nah yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Misalnya menjadi kompeten, menjadi lebih terampil, diakui atas prestasinya, kemudian keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah ini bisa jadi tadi Doni itu ingin merasa dia itu berkuasa atas teman-temannya. Jadi dia merebut makanan temannya. Oh ini loh aku sih yang menanam, aku yang berkuasa di sini. Makanya dia bisa jadi seperti itu. Dan yang keempat yaitu kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Bisa jadi ternyata Doni itu dibekali oleh makanan oleh ibunya, tetapi dia bosan, mungkin menunya hanya itu saja. Akhirnya karena bosan dibekali itu dia merebut bekal tadi. Dan yang kelima, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Jadi ini mungkin saja Doni itu senang dan teman-temannya ya, seperti yang saya bilang
ini, dia iseng, dia mengganggu. Makanya dengan cara isengnya itu ya dia merebut bekal teman-temannya. Yang merebut bekal temannya berarti dia itu butuh kebutuhan yang kesenangan. Nah, itu Bapak dan Ibu. Jadi terkadang ketika menghadapi sesuatu, kita itu harus mencari dulu akar permasalahannya. Kira-kira anak itu melakukan sesuatu itu karena apa? Pasti ada kebutuhan dari dirinya yang belum terpenuhi. Nah, setelah kita melakukan observasi, kita bisa membantunya supaya kebutuhannya itu terpenuhi dan dia tidak melakukan perilakunya. Itu Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita akan belajar tentang restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Nah, sebelumnya saya akan minta Bibi untuk memutarkan videonya. Dan Bapak dan Ibu guru, kita akan menonton video ini bersama. Yang pertama,
Iya Bu, saya memang malas banget tadi. Jadi Kalau dalam bahasa Indonesia namanya majlis ironi ya benar-benar. ya Bu. Ya sudah Sar, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana ke sekolah, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada masalah aja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan ada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih darurat eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, Kita harus di sekolah jam 7 Bu. iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Jadi sekarang bagaimana ya, Ren? Maaf Bu. Saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang lebih menegakkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain kita Bu. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling memaafkan tersebut? Iya Bu. Saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya. Baik, kalau kalian menggunakan alat di rumah, ada orang yang kira-kira bisa menginginkan tidak? Ada Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Aren adalah Kak Emma dan Ibu ya. Kira-kira akan mulai sekarang kapan Aren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Aren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Aren ya. Ada lagi yang ingin perlu dilakukan Aren agar tidak mengulangi lagi. Tidak ada Bu. Terima kasih kerjasama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
ya, sebenarnya yang kedua itu adalah membuat rasa bersalah. Jadi kalimatnya memang masih halus begitu, tetapi meskipun halus itu menggunakan kata-kata yang seperti ini. Ayo tolong ibu ya, nanti kalau kamu tidak melakukan ini nanti ibu ditegur oleh kepala sekolah. Kamu nggak kasihan sama ibu begitu. Jadi dia itu menggunakan kata-katanya halus, tetapi tetap dia membuat anak tidak nyaman begitu Bapak dan Ibu. Nah harusnya juga sama, anak-anak itu hanya akan punya motivasi yang kecil, jadi tidak lama. Kemudian yang ketiga
Saya ingin dia bertanggung kepada saya dan ingin dia berjaga untuk tidak melakukan tindakan kepada saya. Bila ada proses aku, maka yang saya lakukan untuk menjaga dan memperbaiki. Saya akan mencoba bersabar dan mencoba memaafkan pacar. Tapi saya ingin dia itu paham apa yang saya rasakan di depan. Nanti saya itu siapa saudara saya Pada minggu ada 2 kasus ya yang saya gunakan sebagai contoh. Setelah mengalami restitusi, saya merasa lebih tenang dan mengerti apa yang saya lakukan bisa menyakiti hati orang lain meskipun hanya tidak bercanda. Saya sudah berusaha memperbaiki kesalahan saya dengan meminta maaf dan mengembalikan barang kepada pemiliknya. Saya menyadari pentingnya menghargai barang dari orang lain dan bercanda agar tidak menyakiti hati orang lain. Saya harap hubungan saya dan dia dapat lebih baik dan kita bisa berteman tanpa adanya rasa sakit hati. Saya harap juga saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik tanpa bisa menyakiti hati orang lain. Saya berserah. Enos kembali bertemu dengan kasus yang berbeda. Ia menyembunyikan sepatu unik yang berpakaian sebagai bentuk keisian. Dia juga sebentar menemukan sepatunya mengandung guru memanggil Enos untuk membicarakan kejadian tersebut. Permisi Bu, selamat pagi. Saya dengar saya lagi kejadian. Ada apa ya Bu? Oh, itu awalnya saya Bu. Saya ingin sama dia. Saya pikir makan tapi dia malah nangis. Dia berusaha. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Kepada minggu, jadi kurang lebih tadi ini sama. Melihat kalau kasusnya ini, itu tadi Enos ini dia yang menjadi temannya. Dia menyembunyikan sepatu temannya hingga temannya itu menangis dan mengadu. Nah di sini saya juga sama melakukan restitusi untuk menyelesaikan permasalahan antara Enos dan dia. Kita sudah sampai di bagian akhir ya Bapak Ibu, yaitu di bagian kedua. Nah, dalam menerapkan program disiplin positif itu penting bagi guru untuk memiliki standar
standar kepribadian, profesionalisme, dan standar kemampuan sosial yang baik. Guru harus dapat menentukan peran mereka dalam posisi kontrol apa saat ini. Nah, bagaimana perjalanan mereka sebagai among atau manajer yang membimbing murid-murid menuju kemandirian, kemerdekaan, dan rasa tanggung jawab. Nah, Bapak dan Ibu, kita sudah sampai di bagian akhir. Kita akan melakukan refleksi. Nah, untuk refleksi ini saya akan meminta Bapak Ibu untuk menjawab dua pertanyaan. Yang pertama, apa posisi kontrol yang sering Bapak Ibu lakukan dan mengapa? Yang kedua, setelah mempelajari materi ini, posisi kontrol apa yang ingin diterapkan dan mengapa? Untuk menjawab refleksi ini, saya sudah minta bantuan Bu Ines untuk memberikan linknya untuk menerbitkan Jamboard ya Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu tuliskan.
menginspirasi materi tentang disiplin positif. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa membawa manfaat dan dampak positif. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.